Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tuh aku udah ngetek video satu, dua deng dua, terus lupa pakai ini. Payah, payah. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Hamdan syukur hamdan aiman hamdan wafi ni'ma yukafi wazidah. Alhamdulillah kita bertemu lagi di kesempatan kali ini di channel Hanifah Putri. Kali ini saya mau membahas kajian kajian kitab Al-Arba'in fi Nahwi wa Sharhi wa Lughat karya tulis Kiai Muharrar Qudori Ahmad, Kiai Haji Muharrar Qudori Ahmad, pengasuh pondok pesantren Al-Barok Al-Arba'in Demak. Eh, Oke. Hmm. Saya di video-video sebelumnya itu memang udah pernah bikin ya, tapi kemungkinan ada yang mau saya hapus, jadi saya mau mengulang kembali karena setelah dilihat lagi kurang apa ya namanya, hmm, pembahasannya tuh terlalu panjang dan terlalu bertele-tele dan susah dipahamin kalau buat aku ya. Nah, terus jadi di sini videonya singkat aja, nanti aku langsung ngaji ini aja, oke? Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, kita langsung mulai saja. Ini dia kitabnya. Eh, ada PDF-nya, nanti kalau mau tinggal cek di akun akun TikTok ada kayaknya. Aku cantumin di link ID. Oke, terus ini adalah Ki Muharrar Qudori Ahmad. Masya Allah. Jadi di halaman pertama itu bahas tentang metode arba'in. Ini cara mentarget atau cara mengirat per kalimah. Nah, terus eh, kita langsung dibahas halaman ketiga karena kita langsung masuk ke sini. Jadi aku nggak mau bertele-tele, dan ini materi pokok arba'in itu ada di halaman 2. Jadi ini materi-materi pokok arba'in yang wajib dipelajari. Ya semuanya wajib sih, yang paling pokok itu saja. Nah, itu yang pokok semua deh. Oke, jadi pada halaman 3 Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat itu adalah ucapan satu, oke? Jadi kalimat itu ada 3, isim, fi'il, huruf. Isim itu nama, fi'il itu pekerjaan, huruf itu tidak nama, tidak pekerjaan. Semisal ada contoh, Zaid makan, ih jelek ini tulisanku. Nggak, ini nggak bisa nulis sambil terbang. Sambil terbang. Zaid makan roti dengan sendok. Sendok. Jadi Zaid ini nih, mana sih. Zaid ini nama, makan itu nama pekerjaan dia, namanya nama pekerjaan berarti sama aja dengan kata kerja ya. Ya kan ya? Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia sama bahasa Inggrisnya gitu. Terus roti itu nama makanan. Dengan itu kan dia tidak nama tidak pekerja, tidak nama tidak pekerjaan. Nah, jadi dia kalimat huruf, dan sendok itu nama barang. Jadi itu termasuk nama. Oke, paham antum? Nah, insya Allah. Terus isim itu nama. Jadi tanda-tanda kalimat isim itu ada 7. Jadi kalau kita mau tahu itu kalimat apa, bisa dilihat dengan tanda-tandanya. Jadi tanda-tanda kalimat isim ada 7: tanwin, al, jar, huruf jar, mudof, musatilah, nida. Jadi kalau nanti ada kalimat kok ada tanwin atau ada al atau ada jar atau huruf jar, mudof, musatilah, nida, itu berarti kalimat isim. Kadang satu lafat itu satu lafat itu ada tiga tanda biasanya. Eh, Biasanya kalau al itu bisa ketemu jer, atau nanti ada juga huruf jer dia ketemu. Kalau nggak gitu dia ketemu jer sama mudof. eh ye apa ya, bukan, al ketemu jar, terus bisa al ketemu huruf jar, bisa jar ketemu huruf jar. Pokoknya tergantung lafadznya. Lafadz itu nggak menentu cuma satu 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 tanda-tanda aja kalau dalam kalimat isim. Oke. Nah, terus tanun itu tanun itu adalah harokatan double. Oke, ini tanda coret. Tanun itu harokatan double. Tanun itu ada 3: doma tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin. Yang doma tanwin seperti contoh itu zaidun nih. Dunia ini termasuk doma tanwin. Oke, jelas. Dan terus ini kata tanwin. Kata tanwin contohnya zaidan. Zaidan, terus kasroh tanwin contohnya zaidin. Dan ini dinnya ini
tanwin. Oke, paham sampai situ? Berarti kalau ada kalau ada lafat kok ada tanwinnya, entah itu berupa duma tanwin, kata tanwin, kasrah tanwin, dia berarti huruf kalimah, berarti kalimah huruf kalimah isim, masya Allah. Ngomong huruf-huruf. Terus al itu ya apabila dimasuki al ya, berarti kalau ada alnya berarti dia kalimah isim. Misal contohnya ini alhamdu ya, alhamdu. Terus ada contoh juga Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismi ini ba itu kalimah huruf jar. Terus ismi ini kalimah isim. Allah ini kalimah isim karena ke nama zat. Terus ar-Rahman ini ada alnya ya. Kelihatan nggak sih? Ada alnya. Berarti ini kalimah isim. Ini juga ada alnya. Berarti dia kalimah isim. Terus tanda yang ketiga yaitu jar. Jar itu ada tiga, bisa berupa kasroh tanwin, dan mudhaf ilaih. Bila contohnya kasroh itu misal contoh itu bismi, tapi ini baknya nggak masuk karena dia dimasuk huruf jar. Nah, terus misalnya ini nih bismi, jadi kan ini kan bak sendiri, nanti kalau diterkib itu bak sendiri sama ismi itu sendiri, jadi bak sama ismun gabungan, jadi bismi. Jangan menyebut Nah, dengan menyebut nama Allah, bismillahi, dengan menyebut nama Allah, ini kan susunan susunan idufah. Ini nanti dijelasin pokoknya satu-satu. Nah, ini kan bismi, ini harokatnya kan kasro ya. Nih, tengok sini. Nih, harokatnya kasro, bismi. Tak tampak kah? Tak jelas lagi. Terus kasro tanwin sebelah satu jadi din. Ini kan ada dinnya. Kasro tanwin sama berarti tanwin ya. Terus ini mudafilah. Mudafilah itu apa? Mudafilah itu susunan kedua dari idofah. Tak boleh coret-coret pakai pensil aja. Nah, mudafilnya susunan kedua dari idofah. Ini kan semisal lafat Rabbil alamina. Kalau ditarkib Rabbi sendiri, al alamina sendiri, berarti yang menjadi mudafilah itu al alaminanya. Al alaminanya dia jadi susunan kedua dari idofah. Ini nih yang Rabbil alamina ini namanya idofah. Dan Rabbi itu namanya mudhaf, al alamin namanya mudafilah. Oke, nanti dijelaskan lebih selanjutnya. Terus tanda-tanda isim, kalimat isim yang keempat yaitu huruf jar. Huruf jar itu ada 19 ya. Min ila an ala fi rubba wa wurubba ba kaf lam wa qasam ba qasam ta qasam muz mundu khola ada hasya hatta. Oke. Jadi kalau bacanya itu sesuai dengan apa namanya tajwid, kalau nggak salah, panjang bukan tajwid kan, panjang pendeknya, kok tajwid sih, di sini nggak ada tajwidnya. Nah, jadi min ila an ada fi rubah wa wurubah ba kaf lam wa qasam ba qasam ta qasam mundu kalau ada hasya hatta. Kalau baca itu panjang. Kalau baca itu cepet, maaf ya, maaf. Terus eh di sini tuh faedah-faedahnya di samping min faedahnya ibtida itu kadang beda-beda ya, tapi di sini cuma dicantumkan menurut yang sering muncul, pokoknya yang dipakai di sini. Pokoknya di sini nanti tuh faedah-faedah kalimat, faedah-faedahnya huruf jar atau huruf-huruf yang lain tuh ada faedah-faedah sendiri. Jadi makna dalam Quran itu bisa beda-beda. Nggak kan kadang itu tuh min bisa jadi dari, atau bisa jadi permulaan kata, beda-beda. Nah, jadi min itu faedahnya tidak ila intiha an mujawazah ala istilah fi dzurfiyah rubba taklil atau taksir wa rubba taklil atau taksir ba isti'anah. Isti'anah itu artinya meminta tolong. Berarti bismi ini ya, bismi dengan bismi ini apa namanya, aku lupa penjelasannya ya. Pokoknya itu tuh mbaknya itu meminta, iya nggak sih, kalau nggak salah tuh gitu, kalau nggak salah tuh mbaknya tuh meminta tolong ya, kita minta tolong ya ke Allah gitu loh intinya. Nggak tahu, kalau salah mau dikoreksi ya, Bes. Aku tuh lupa penjelasannya. Terus
Kaf, kaf itu tasbih, lam itu milki, wawu kosam kosam, ba kosam kosam, ta kosam 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 itu kalau nggak salah sumpah kalau nggak salah tuh. Lupa. Eh iya kalau nggak salah kosam, kosam itu sumpah. Terus mud dzorfiyah, khola istisna, ada istisna, hasya istisna, hatta goyah. Nah, di sini faedah-faedahnya nanti buat selanjutnya nanti ada pembahasan baru. Nah, bukan pembahasan baru sih di sini nggak ada, bisa nanti nyari sendiri. Nanti cari aja tanya di GPT. Terus mudof. Oke. Mudof itu tadi sesuai yang dijelaskan di pertama. Susunan pertama dari idofah. Nah, kalau mudof itu susunan pertama dari idofah, sedangkan mudof ileh berarti susunan kedua dari idofah. Nah, sedangkan susunan mudof dan mudof ileh itu adalah idofah. Kelihatan nggak idofah nih idofah. Terus, kesenggol terus. Susunan idofah itu susunan mudof dan mudof ileh. Kebaca tak? Bacalah, kalau orang kan anak pintar. Terus mudhaf ilaih itu susunan kedua dari idofah. Nah, misalnya contoh ini Rabbil alamina itu idofah. Terus Robbi itu mudhaf, al alamina itu mudhaf ilaih. Kalau digabung jadi idofah. Nah, kayak bismillah ini dia mudhaf sama mudhaf ilaih. Itu. Nah, terus tanda-tanda kalimat isim yang keenam yaitu mustatilah. Mustatilah itu apa ya artinya lupa, nanti kalau aku ingat nanti aku sampaikan lagi. Jadi mustatilah itu ada berupa mustatilah itu ada 6, bisa berupa fa'il, Allahu Rabbi, bisa berupa fa'il, naibul fa'il, kelihatan nggak sih? Kelihatan. Mubtada, isimnya kana wa akhwatiha, isimnya inna wa akhwatiha, maf'ul bih pertamanya dona wa akhwatiha. Ih, catatan KB. Jadi bisa berupa fa'il. Contohnya doroba Zaidun. Doroba memukul Zaidun. Siapa yang dipukul? Zaid yang dipukul. Kan biasanya doroba memukul. Zaidun sopo Zaid, kalau bahasa Jawanya begitu. Yang mempunyai makna sopo. Nah, ibul fa'il juga, tapi dia biasanya apa namanya yang dipukul. Biasanya yang di pokoknya begitu. Apa ya kalau dalam bahasa Indonesia tuh lupa. Aku tuh gak terlalu memperhatikan pas belajar bahasa Indonesia, paling cuma suka ngerangkumnya aja. Astagfirullah. Contohnya duriba Zaidun, duriba dipukul. Siapa yang dipukul? Zaid dipukul. Terus mubtada itu susunan pertama dari dofa kan jadi mubtada itu awalan kata atau iya awalan kata, iya benar. Contohnya Zaidun Koimun, Zaidun Zaid Koimun berdiri. Zaidun biasanya ini pakai mana? Tawi, Zaidun ikut Zaid. Nah, misalnya begitu kalau mana Jawanya. Hehe. Aku nggak pandai juga sih, nggak terlalu pandai aku buat belajar yang mana Jawa itu apa namanya? Buat apa sih sebutannya tuh? Lupa aku. Soalnya aku tuh nggak pernah walaupun tuh eh, pakai pakai bahasa Jawa itu aku nggak paham belas karena kan aku bukan asli Jawa ya, aku tinggalnya kan awalnya di Depok ya, di Semarang pun 2 tahun belum paham sama namanya, ya belum terlalu paham sama bahasa Jawa gitu. Nah lanjut malah cerita gomeng-gomeng. Terus ini isimnya karena contohnya Ina Zaidan kok Iman, nanti isimnya isimnya karena isimnya karena terus isimnya Ina mafulu pertama dona. Nah ini nanti ketiga ini nanti ada di halaman terakhir. Pokoknya kalau ada kana Zaidun kok Iman, terus Ina Zaidun kok Iman, dan nanti Zaidun kok yang jadi isim yang jadi kalimat isimnya itu bukan kalimat kana atau inanya atau donantu, bukan. Nanti ada pembahasan sendiri. Terus yang tanda-tanda kalimat isim yang terakhir itu nida. Nida itu panggilan, dan huruf nida itu
ada 8. Jadi kalau kemasukan huruf nida berarti dia yang kemasukan huruf nidanya itu jadi huruf nida. Aku nggak pernah nangkep nida, oh, marai. Pokoknya huruf nida itu ada 8, hamzah, a, ai, ya, ayah, ya, wa. Jadi bacanya ini tuh hamzah bukan a. Dulu tuh bacanya gitu. Tapi diganti sama biai, jadi hamzah a, ya, ayah, ya, wa. Contohnya ya zaidu. Berarti zaidunya ini kalimah isim kemungkinan. Iya, soalnya jarang banget narkib ini tuh, narkib apa namanya, narkib huruf nida. Kan kebanyakan huruf nida itu kan ada di hadis-hadis gitu ya, di cerita-cerita. Nah, di sini faidah-faidahnya. Ah, hamzah itu faidahnya nidal qorib, jadi memanggil dengan dekat. Dan nida lil bait, jadi memanggil dengan jauh. Nida lil qorib, nida lil bait. Ya, nida lil qorib wal bait. Nah, kalau ya ini bisa dekat, bisa jauh. Balik, bisa jauh, bisa dekat. Ayah, ini nalil bait. Haya, ini nalil bait. Bait, wan, nalil bait. Nah, begitu. Seperti itu. Nah, terus di sini aku mau praktek dikit aja, dikit aja. Tak ada lama-lama. Oke, paham ya? Terus di sini aku pakai kitab Safinatun aja. Ini kitab, wow, ada tanda tanganku. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Mbak, ini kalimat belum selesai, ya Allah, belum selesai. Maaf. Jadi kalimat, terus tadi baru kalimat isim, aku kiranya tuh udah sampai sini tuh udah selesai. Lupa, sumpah. Ya Allah, gomen. Terus yang kedua itu kalimat fi'il. Fi'il itu pekerjaan. Fi'il itu ada 3, ada madi, mudhari, amar. Fi'il madi itu masa lampau, masa yang sudah berlalu, masa lalu. Ya. Terus mudhari, fi'il mudhari itu masa sekarang atau yang akan datang. Sedangkan fi'il amar itu perintah. Nah, fi'il madi, tanda-tanda fi'il madi itu patut, tak, tani, sakinah. Tulis ya, patut, tak, tanis, sakinah. Ya, pokoknya seperti itu. Patut itu apa? Patut itu berarti bisa dimasuki tak tanda sakinah, bisa dimasuki. Patut itu bisa dimasuki. Ini kan misal contoh itu doroba. Kalau tak tanda sakinah berarti tak tanda sakinah berarti dorobat. Nah, dorobat. Ya, kelihatan gak sih? Dorobat, pokoknya seperti itu. Oke. Terus ini singkat aja ya. Singkat kata, singkat cerita. Masya Allah. Ini pokoknya singkat aja begitu. Terus fi'il mudhari, tanda-tanda fi'il mudhari itu kemasukan huruf mudhari'ah. Tulis ya. Nah, di mana? Kemasukan huruf mudhari'ah. Ini bagi yang nggak bisa baca apa namanya Arabnya ya. Emang kadang keliru. Kan kadang aku ya baru pas pertama kali mondok itu nggak bisa baca Arab kayak gini, nggak paham belas. Makanya aku mana ini tuh kadang tuh pakai pakai Latin kayak gini. Lucu banget kan ya, di sini pakai Latin udah panjang-panjang banget lagi ya. Pengalaman yang masya Allah sekali. Nah, terus huruf mudoroah ini kan film, tanda-tanda film mudorik masuk huruf mudoroah. Huruf mudoroah itu ada 4, yaitu bisa berupa hamzah, nun, ya, ta. Kita kak, kita yo ya, hamzah, nun, ya, ta. Jadi semisal contoh ya 1000, terus ada 1000 ini kemasukan hamzah, terus nado 1000 ini kemasukan nun, ta 1000 kemasukan ta, berarti ya 1000, na 1000. Nah, itu berarti huruf kalimat fi'il mudhari. Nah, terus fi'il amar itu perintah untuk melakukan pekerjaan. Nah, jadi makanya dia masuk di kalimat fi'il. Nanti di sini ada pembagian mabni murad ya, ada yang bisa berubah dan ada yang tidak bisa berubah. Jadi nggak semua itu kalimat bisa berubah. Terus fi'il amar itu menunjukkan makna perintah dan patuta.
ya muannas mukhotobah, menunjukkan mana perintah dan patut ya muannas mukhotobah. Jadi tanda-tanda fi'il amar itu menunjukkan makna perintah, menunjukkan makna perintah dan jangan baca tulisanku ya, tulisanku gak jelas, kadang aku juga gak bisa baca. Menunjukkan makna perintah dan patut ya muannas mukhotobah. Ya macam itu pokoknya. Contohnya idrib artinya apa? Pukulah. Nah, jadi doroba, yadribu, idrib. Doroba itu fi'il madinya, yadribu itu fi'il mudhari'nya, idrib itu fi'il amarnya. Idrib itu pukulah. Berarti kalau kan ada lafaz ikro bacalah, berarti dia kalimat fi'il amar. Oke, paham? Alhamdulillah. Terus ini terakhir, kalimah huruf. Kalimah huruf itu tidak nama, tidak pekerjaan. Tanda-tanda kalimah huruf itu baca. Tidak patut tanda-tanda kalimah isim dan fi'il. Berarti apa? Tidak bisa dimasuki tanda-tanda kalimah isim dan fi'il. Contohnya ba, pintar. Alhamdulillah. Oke, terus kita lanjut di sini. Kita praktek dikit aja. Bismillahi ba kalimah huruf, ismi kalimah isim, Allahi kalimah isim, ar-rahmani kalimah isim. Oh ya, ada yang lupa. bismi kok dia kalimah isim, kenapa? Oke, berarti dari mbak dulu deh. Mbak ini kalau kalimah huruf, mbak, karena tidak bisa dimasuki tanda-tanda kalimah isim dan fi'il. Nah ya kan. Terus ismi kok dia bisa kalimah isim, karena dia kemasukan huruf jar. Ba itu kan huruf jar, ingat-ingat ya, ba itu huruf jar. Ismi ini jadi mudhof, jadi mudhofnya ini dari jadi mudhofnya Allahi. Terus dia ada berupa kasroh ini, berarti dia huruf, berarti dia termasuk jar, tapi nanti jarnya nggak masuk, berarti kalau ditargib atau diirobkan dia jadi ismi kalimah isim, sebab huruf jar mudhof. Masuk deh, masuk ya Allah, lupa. Astagfirullahaladzim, kebanyakan maksiat. uh, mudhof dan jar. Terus Allahi ini kalimat isim, sebab apa? Karena ada al. Ini bukan berarti ini jadi kayak apa namanya, pernah disebutkan al sama ilahun. Enggak, ini tuh emang dari sananya emang lafaz Allah gitu, bukan sambungan kata. Oke? Macam itu, jadi jangan salah paham, oke? Terus berarti yang diterkitnya apa? Al sama jar. Nah, kenapa kok nggak ada munafilahnya? Ya, jar itu loh. Jar itu loh kan ada 3 tanda-tandanya. Kasrah tandanya mudafilah. Nah, mudafilah ya udah tinggal disebut jarnya aja, jangan disebut mudafilahnya. Oke, paham sampai situ? Oke, pintar. Terus ar-Rahmani ini kalimat isim, sebab ini apa? Al dan jar. Pintar. Terus al-Rahimi sebab al dan jar. Sama, oke. Terus alhamdu ini kalimat isim. Sebab apa? Sebab al dan mustatileh. Kenapa kok mustatileh? Karena dia menjadi mubtada. Jadi jadi permulaan kata atau awalan kata. Oke. Nah, paham. Terus lillahi ini dia dibagi dua, lam sama Allahi. Jadi lillahi, lam ini kalimah huruf jar ya, jangan lupa. Ba kaf lamnya kayak gini, bukan lam mim disambung, bukan. Lamnya kalau disambung jadi ini. Oke. Terus berarti dia kalimat huruf jar, terus Allahi kalimah isim, sebab huruf jar al dan jar gitu. Terus Rabbil Alamin ini sama kayak yang pernah dia jelaskan di awal. Ini Robbi kalimat isim, sebab mudhof dan jar. Oke. Terus al-alamina kalimat isim, sebab al dan jar. Jarnya berupa apa? Mudhof ilaih. Sampai situ saja dulu. Terima kasih. Yup. Balik kamera, balik. Cukup sekian dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta la ilaha illa anta.
La subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Kok kayak ada yang salah sih? Astagfirullah wa atubu ilaik. Maaf ya. Aku tuh saking sibuknya nggak pernah bikin konten, nggak pernah ngapa-ngapain. Cuma sehari-harian nonton aja. Jadi mohon dimaafkan kalau banyak salah, banyak kata atau perilaku yang salah, mohon dimaafkan. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallah, kok subhanakallahumma lagi sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa apa, jangan lupa belajar buat sampul.